Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Saung Podcast nih ya. Kita tetap ngobrol bareng bersama Saung. Seperti biasa dengan saya Tajuddin dari Coaster dan brother kita nih yang nemenin saya untuk saat ini nih, kebetulan undangan jauh nih. Kita dari Lampung ini. Ya, Om aja. Siap. Silakan perkenalkan. Ya, salam biker semua, salam persaudaraan. Perkenalkan, saya Gojal dari Honda Vario Club Lampung. Nah, Om Gojal ini kan kebetulan nemenin saya nih ya, biar kita punya partner nih. Nanti sebelumnya sih nanti kita juga ada bercerita nih soal Om Gojal nih. Pengen tahu seperti nah sekarang kita akan ngulas dulu nih ya, ngorek dulu nih. Gitu sama SOBR nih ya, SOBR katanya gitu kan. Jadi agak sedikit ngelet pakai saya gini, lidah saya nih ya beda nih. Jadi pengen tahu nih apa sih kepanjangannya dan kapan sih terbentuknya dengan ini. Nah, kita narasumber kita ini yang luar biasa ini ya, kita perkenalan langsung nih. Silakan dari Maesa nih. Ya, siap. Salam satu aspal. Nama saya Maesa dari Cyber Owner Bekasi Raya atau disingkat XOBR. SOBR. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk menjadi sekjen. Sekjen. Ya, sekjen untuk periode 2022-2024. 2 tahun ya? 2 tahun. Luar biasa. Dan ada rekan saya sama masih dalam satu kepengurusan. Silakan dikenalkan langsung. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya Septian atas nama biasa dipanggil Cepi. Cepi ya. Om Cepi. Kebetulan saya dipercaya oleh member dan 3 tower ini sebagai tata tertib di XOBR ini gitu. Di taktiknya ya. Kurang lebih ya udah 3 periode sih saya menjalani di sini. Luar biasa. Pindah-pindah ke 6 tahun. Aduh, Pengalaman 6 tahun ya? Iya. Satu periode 2 tahun. Nah, mungkin pertanyaan awal saya mungkin kapan sih terbentuk SOBR ini? Dari siapa? Lo Ya. kan lo jadi sekjen ya. Nah. Coba lo menjelaskan. Luar biasa. Harus tahu nih. Ya, untuk Yap. awalnya terbentuk XOBR itu dimulai dari kota-kota besar terbentuk seperti Cyber Owner Jakarta, Cyber Owner Bandung, Cyber Owner Surabaya, dan Cyber Owner Bengkulu. Bengkulu apa Batam itu? Batam, pokoknya, ya. pokoknya empat XO. Biasa kita diistilahkan XO Cyber Owner gitu. XO. Tinggal ujungnya itu tergantung kotanya masing-masing. Jadi di ujungnya itu nama daerah ya? Iya. Nah, setelah Cyber Owner Jakarta terbentuk, tadinya itu XOBR mau ngikut Jakarta. Jadi tetap nama Bekasi cuma jadi chapternya Jakarta. Chapternya di Jakarta. Namun karena 3 kota besar tersebut udah ngebentuk berdiri, kenapa Bekasi nggak ngebentuk aja sendiri? Dan alhasil atas perundingan dan persetujuan dari yang udah terbentuk, waktu itu baru 3 orang sih yang dari kita yang berdomisilinya dari Cikarang. Cikarang itu dari Bekasi. Bekasi itu ya? Iya, baru 3 tuh. 3 orang disupport lah sama Cyber Owner Jakarta untuk ngebentuk. Ya, alhamdulillah seiring berjalannya waktu tergabunglah anggota-anggota baru menjadi 8 orang. 8 orang. Nah, jadi terus bertambah ya. Dari 8 orang itu langsunglah dibentuk kepengurusan, pembentukan kayak pembentukan logo, terus pembentukan ADART dengan dihadiri oleh XO yang sudah berdiri gitu. Jadi XOBR lalu berdirilah XOBR dengan anggota 8 sekaligus dijadikan founder 8 orang. Jadi 8 orang yang foundernya ya, sebagai foundernya ya. Dan sebagai bentuk tanda founder tersebut diberikanlah sayap 8. kiri 4, kanan 4,
Oh. Jadi itu menandakan founder kita 8 orang. Jadi dari logo itu sendiri ya, Iya. sayapnya itu adalah menunjukkan bahwa ada sayap 4 kiri Iya, kanan itu iya. adalah dari salah satu foundernya itu dari Iya, 8 itu ya. dari 8 Jadi orang di itu. maknanya ya. Iya, Jadi maknanya. untuk member-member baru jangan lupa tuh kan ini juga di logo ini ada sejarahnya. Dari sayapnya aja nih kan itu udah ada 4 itu sebenarnya founder kita tuh, jadi harus hafal. Jadi ini mungkin ada penjelasan nih, saya jadi tertarik nih sama logonya nih ya. Tadi saya perlu disebutkan bahwa itu adalah founder ya, kiri kanan, dan mungkin ada penjelasan dari logo yang lainnya, mungkin bentuk dari tengahnya atau itunya, itu dari apanya sendiri gitu. Untuk logo itu kita itu ada banyak sih, ya, apa maksudnya penjelasannya. Ya. Yang pertama tadi udah dijelaskan oleh Pak Maesa ya kan, yaitu sayap. Sayap itu ada bisa dibilang jumlah founder. Jumlah founder ya. Nah untuk perisainya itu, perisainya. untuk perisainya itu pelindung. Pelindung. Ya. Nah untuk bambu, Nah, ya, bambunya bambu ini itu melambangkan kita itu tinggal di Bekasi. dengan domisili Bekasi. Wah, udah emang selalu ya untuk orang Bekasi selalu harus punya bambu ya. Iya. Iya betul. Emang itu semua itu kayaknya semua Ciri khas. klub, komunitas apapun itu biasanya selalu membawa logo itu ya, selalu ada bambu, ciri khas Bekasi. Jadi jangan salah tuh kalau ada bambu, hati-hati orang Bekasi pasti. Nah, terus Ada yang lain? untuk yang tengah ini tadinya kan motor kita itu bisa disebut apa ya? MT15. MT15. Tadinya kan. Nah, karena lambang MT itu M dan bentuk itu makanya kita taruh sini untuk melambangkan itu logo unit kita. kita. Bentuk M-nya Ya, itu. jadi Karena logo unitnya tetap kita bawa. Iya, itu. tadinya ya karena mungkin sekarang ada ini ada MT15 yang asli. Tapi Iya. intinya kan dari awal seperti itu ya, jadi tameng gitu, pelindung dengan logo Bekasinya, dan sayapnya itu adalah founder-foundernya. Itu adalah makna-makna dari salah satu logo itu yang mengucapkan kita sama bikin asal ya, kita punya makna yang harus kita pelajari gitu di situ. Jadi setiap kita lihat logo tuh, oh ini apa nih? Oh pasti ada maknanya nih, jangan nggak asal kita bikin gambar jadi gitu ya. Nah, berdasarkan untuk saat ini mungkin sudah berapa anggota nih? Saat ini kita memasuki gelombang ke-7 atau 7 angkatan. Itu registrasi terakhir 134. Jadi menandakan member kita 134. Yang aktif. 134 member. Jadi yang tadi SO untuk Bekasi ya? Itu untuk Bekasi. 134 itu Ya. Oh. Nah, untuk prospeknya masih ada apa gimana? Untuk prospek ada. Oh, masih ada yang belum Ada, jadi member itu ya? Masih terakhir masih ada 9 orang itu masih dalam tahapan seleksi untuk keseriusannya mereka. Jadi masih tahap seleksi Iya, ya? Dan itu biasanya dari prospek terus langsung ke member itu berapa lama sih prosesnya? Prosesnya itu karena kita melihat anak-anak pemuda gitulah atau yang tua atau yang muda gitu untuk bergabung di suatu komunitas itu kan harus ada keniatan. Ya. Kalau semisal kita nggak lihat niat mereka, nanti gimana untuk selanjutnya setelah dia mendapatkan si panel atau logo kita? Apakah mereka bisa menjaga atau enggak kan gitu kan? Betul, nah terus apakah mereka bisa bisa dibilang bisa megangnya lah gitu di jalan seperti apa gitu kan? Nah makanya kita bentuk bisa dibilang kita bentuk aturan itu 3 kali kopdar baru dia bisa dibilang prospek gitu. Jadi sebenarnya dari prospek itu udah menjalankan 3 kopdar dulu. 3 kopdar. Baru udah diangkat jadi prospek ya. Baru dibuat surat registrasi. Di sana nanti kita registrasi apa segala macamnya gitu. Baru nanti dimasukin ke grup prospek gitu. Nah,
untuk prospek itu biasanya melalui apa tuh mereka tuh istilahnya masuk open member nih ya, masuk ke SO itu melalui apa nih, apa kita harus datang ke tempat kopdar atau apa gitu? Kalau dulu awal terbentuk itu kita itu lihat di lampu merah. Jalan, kita lihat di lampu merah itu kan ada motor Saber nih, kita pepet. Jadi lihat trennya ya. Sistem begal. Kita colek ya gitu lah. Karena unit kita ini kan bisa dibilang apa ya? Limited edition. Gampang dilihat ya. Iya. Dulu mah sempat dibilang fiction modifan. Nggak bisa modif. Fiction modifan gitu kan. Nah, Reinkarnasi. iya. Nah, terus kita lihat mau ada orang naik motor itu gitu kan, Saber nih itu. Kita samperin, kita pepet gitu kan, mau gabung nggak? Kita ada komunitas nih gitu, bla bla bla, tawarin, dia besok datang baru. Kalau untuk sekarang lebih mudah. Caranya lewat media sosial, ada Facebook, Instagram kita udah punya, tapi untuk TikTok kita enggak. Belum sih, bukan enggak. Boleh dijelasin nggak nanti kan ke itu mungkin dari Instagramnya namanya apa, Facebooknya apa gitu. Instagramnya apa nih? Untuk Instagramnya @cyberowner_Bekasi_Raya. @cyberowner_Bekasi_Raya. Untuk Facebooknya sama cyberowner_Bekasi_Raya. Jadi mungkin melanjut keterangan yang tadi disampaikan Bang Cepi, untuk XOBR memasuki usia yang ke-7 tahun ini. 7 tahun. Iya, nanti Juni nanti itu XOBR berusia 7 tahun. Untuk mencari member sendiri ya tadi memang lebih mudah. Namun perlu kita tingkatkan keseriusan dalam menyeleksinya gitu, karena kan masih ada aja yang singgah hanya sekedar singgah gitu. Jadi makanya ketika masuk menjadi prospek itu belum kita anjurkan untuk memiliki atribut. Setelah jadi kita masih polosan dulu ya. Iya, setelah ikrar menjadi member baru wajib memiliki atribut. Gitu. Paling kita kasih tanda semacam logo stiker prospek khusus ada kan, nah tetap ada logonya untuk tanda bahwa itu prospek kita gitu. Jadi tapi masih ada untuk open member untuk saat ini. Open member masih lanjut terus berjalan. Jadi kapanpun kita masih berjalan atau selama yang penting selama dia gabungnya ke kita itu unitnya itu sama dengan kita. Sama ya. Sabre. Ya. Tapi ada persyaratan tertentu nggak? Ada persyaratan istilahnya kita itu apa sih gitu? Yang harus ditepati untuk seorang prospek atau yang membernya akan gabung itu. Siap. Untuk awal persyaratan itu karena kita klub motor ya, bisa dibilang itu lengkap ya. Pertama punya Saber. Punya motor ya. Punya motornya sama. Wajib. Bambu kuning. Nah, yang pertama kita harus punya motor Saber, yang kedua kita punya SIM dan STNK. Nah, itu ya. Yang ketiga itu foto selfie. Iya, harus. Unitnya. Iya, bersama unitnya. Foto selfie bersama unitnya. Saya nanya foto selfie berapa unitnya? Itu kayak orang mau digadein. Admin. Kayaknya agak jauh juga gitu. Kalau foto selfie sambil ada unit kayaknya jauh gitu. Jaraknya itu. Takutnya kan dia motor pinjem atau gimana. Itu persyaratannya. Harus diingat gitu kan. Jadi di saat kamu masuk, jangan mendapat saya punya Saber nih, foto-foto nggak taunya bukan punya siapa-siapa kayak gitu kan, punya sendiri kan gitu. Nah tadi udah dijelaskan untuk masuk ke SOBR itu persyaratannya udah jelas tadi, SIM, motornya kan gitu kan. Mungkin nih Ojal ada yang pertanyaan nih. Oke. Ini menurut Om untuk lokasi kopdar sendiri dari Cyberowner Bekasi_Raya di mana nih biar anak-anak juga pada tahu gitu. Itu dari awal terbentuk atau sekarang aja? Sampai dari awal terbentuk sejarahnya, jadi kita biar tahu nih sejarahnya seperti apa, biar teman-teman juga bergabung tahu gitu ya. Dari awal pembentukan kopdar kita bukan kopdar karena orangnya sedikit. Dibilangnya masih koksan. Koksan. Kopi santai. Kopi santai. Di alun-alun Bekasi
lokasi. Nah tadi seiring berjalannya waktu sehingga terkumpul 8 orang founder tadi, baru cari warung kopi, kafe untuk membentuk kepengurusan, logo dan ADRT. Nah setelah memasuki usia 1 tahun, kita kebetulan ada salah satu founder yang kerjanya itu di Grand Metropolitan. Akhirnya bernegosiasi, diskusi untuk meminjam lokasi buat kopdar. Akhirnya diberikanlah parkiran Grand Metropolitan di depan. Oh, sejarahnya seperti itu. Bukan parkirannya, Bukan tapi di parkirannya. depan. Oh, di depan Grand Metropolitan. Bukan parkirannya ya, itu aja. Tapi emang itu ciri khas yang jauh dari pinggir jalan. Nah, Oke, nggak apa-apa ya. Oh jadi untuk saat ini sampai sekarang masih di situ berarti? bukan. Kalau untuk sekarang itu di Konsina. Konsina. Oh jadi udah geser lagi. Iya, sekarang di Konsina di Juanda. Dari usia 3 tahun ya? Iya. Dari usia 3 tahun. 3 tahun sampai saat ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Kopdar di Konsina, Bekasi Timur, Jalan Juanda. Jalan Juanda. Iya. Kopdarnya untuk awal bulan sekali. Oh, jadi Yang- 1 bulan 1 kali. Yang sebelumnya kita 1 bulan itu 2 kali. 2 kali. Karena kemarin kita telah diterjang COVID ya. Oh, iya. Terjang Betul, COVID, betul. makanya kita kurangi jadwal kopdar gitu. Jadi 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. Di minggu pertama. Di minggu pertama minggu awal kedua. bulan. Hari. Yang penting malam minggu. Oh, yang penting malam minggu. Intinya yang penting malam minggu. Yang penting Yang penting malam minggu untuk tanggalnya. Ya harinya apa yang penting malam minggu? Intinya apa? Menyesuaikan aja. Menyesuaikan, Oh, ya, betul. Nah, saya tadi bahas tentang masalah COVID ya. COVID. Nah, SO ini selama COVID ya, kan 2 tahun nih yang panjang banget. Itu gimana kegiatan ini? Atau kopsannya itu ada masih berjalan atau mungkin benar-benar vakum nih? Nah, ini untuk mengenai COVID tidak bisa kita pungkiri sangat berdampak besar bagi kita ya, komunitas yang biasanya ngumpul, ngopi bareng gitu kan. Iya benar. Di landa COVID selama 2 tahun kita paling koordinasi di media aja, di WAG. Iya. Jadi COVID ini benar-benar sangat apa ya istilahnya? Iya, berpengaruh besar sekali gitu. Selain menyurutkan semangat member, juga kita nggak bisa kegiatan gitu. Jangankan touring, kita kopdar aja kita kurangi. Iya betul. Iya, bahkan sampai 3 bulan sekali menyesuaikan lokasi aja mengizinkan apa enggaknya. Gitu kan. Jadi mengikuti aturan pemerintah lah. Iya. Ini kan karena kita tuh bukan motor yang seruntulan. Nah, Selalu ngikutin aturan-aturan pemerintah seperti apa gitu kan. Buatnya dinas-dinas kesehatan apapun kita diinginkan kayak gitu kan. Dan untuk kegiatan Desa OBR ini juga apa nih untuk saat ini? Mungkin ada kegiatan beberapa bulan lalu beberapa minggu lalu itu kita kan saudara kita di Cianjur itu kan lagi berdampak musibah. Iya. Ya alhamdulillahnya kita dikasih rezeki dan bagusnya dari XOI wadah kita itu kita kan mengadakan Kopdar Gap. Kita kan mengadakan Kopdar Gap di sebelum acara kita ke Cianjur. Alhamdulillahnya terkumpul beberapa donasi dari EXO sejabodetabek gitu kan. Mereka yang udah ngasih bisa dibilang mandat untuk kita memberikan donasi itu ke sana. Saya terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan. Itu bermakna sekali untuk anak-anak sana, terutama anak-anak ya yang mentalnya itu bisa dibilang apa ya? Jadi lebih ke target kita lebih ke anak-anak. Iya, saya lebih target ke anak-anak untuk menguatkan lagi mentalnya ya. Untuk memulihkan mentalnya dulu nih. Ini anak-anak kan soalnya di sana itu kan benar-benar berdampak gitu kan. Kalau untuk orang tuanya, saya bilang sih yang penting punya kaos. Ya kalau untuk orang tuanya, karena kalau anak-anak nggak pakai kaos juga nggak apa-apa.
Nah, saya punya kayak tertarik sekali ya. Ini untuk dampak mengembalikan emosi dari anak-anak itu sendiri kan, dari rasa ketakutan, rasa itu gimana untuk caranya dari SOB? Kita kemarin alhamdulillah nyampe ke sana, orang tuanya menyambut baik. Secara kondisional kita di sana briefing, akhirnya mengadakan bentuk hiburan kepada anak-anak seperti game, melatih lomba-lomba, melatih pikirannya anak-anak lah, biar enggak permainan lah, bikin permainan hiburan. Iya, hiburan kecil seperti itu. Keren. Waduh, Biar anak-anak nggak selalu drop untuk mentalnya gitu. Kita kasih hiburan mereka, alhamdulillah dengan apa adanya kita bisa membuat mereka ketawa. Ya, gitu. Waduh, luar biasa nih. Ini cakep sekali ya, karena untuk beberapa kita mungkin selama konten di sini itu juga kan selalu kita yang ditargetkan itu kan kebangunannya, kesehatan orang dewasanya, pakaiannya, bahkan sampai misalnya urusan dapur, tenda semuanya. Nah, jarang sekali. Nah, ini saya jangan tertarik itu, justru anak-anak ya tertinggal ya. Justru nah di Sober ini luar biasa banget deh. Saya hafal banget. Saya memikirkan justru yang jarang dilihat, jarang diperhatikan itu anak-anak gitu. Justru mental anak-anak ini yang harus kita kuatkan ya. Iya. Dengan cara seperti itu ya luar biasa, benar-benar hebat banget ya. Mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan ini apalagi yang tadi bisa mengeluarkan mental anak-anak yang tadi ngedon, takutan, rasa tadinya itu jadi kembalikan lagi ya. Untuk itu Pak, luar biasa ini. Itu agenda itu kita disupport sama XO se-Jabodetabek dan Bali. Jabodetabek dan Bali. Jadi nah ini XO itu Nah, SO itu apa tuh sebenarnya? Cyber Owner Indonesia. Itu semacam itu induk. Oh, induk kita. Induknya XO, namun jadi semua klub ada di situ dong. ya, Semua cyber owner itu ada di sana. yang namanya cyber owner itu ada di XOI. Induknya XOI. Namun XOI ini malah dibentuknya itu sama anak. Jadi bukan induknya dulu, tapi anaknya dulu. Berdiri kayak sama-samanya dulu yang langsung. akhirnya anaknya itu berdiskusi dengan anak-anak yang lain, akhirnya dibentuklah induk. Biar satu komando, biar enggak satu pemantauan tetap ada di jalur komunitas yang sifatnya itu positif. Amin luar biasa gitu kan. Jadi emang sangat sensasi banget ya. Ini emang cerita-cerita yang kadang-kadang saya belum pernah ada di sini gitu. Jadi mungkin dari anak itu justru membuat induk ya, bukan dari induk membuat anak. Itu sama dari pusat langsung menyebar gitu kan. Ini dari itu perkumpulan itu emang luar biasa. Itu sama aja kayak telur sama ayam. Dia telur mana keluar gitu. Sampai saya ini sampai sekarang, kalau saya dengan usia sekarang misteri itu mana yang ada tahu deh. Sama aja kayak istilah itu. Si telurnya dari mana dia? Iya, jangan itu induk anak-anak induk. Nah, udah selesai gitu. Nah, mungkin selama di SOBR itu mungkin punya pengalaman nih yang sangat berkesan, mungkin ya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan nih. Ini kejadian-kejadian yang benar-benar jadi motivasi gitu, ada gimana gitu. Siapa dulu nih? Ini kayaknya pribadi deh. Harus pribadi, harus pribadi. Iya kan? Karena itu pengalaman pribadi masing-masing. Biasanya kan Judul dulu ya, boleh. Kayak butuh isu nggak? Jangan nangis Maksudnya ya. ada pengalaman yang aduh, jadi kan tapi nggak pengalaman saling tikung ya kayak. Itu bahaya sih. Itu bahaya. Makanya di Makanya masa-masa sekolah itu Ya, makanya di kita itu di XOBR ini nggak ada cewek. Dulu sempat ada karena ya itu bisa dibilang apa ya? Ya udahlah nggak masalah. Nah setelah itu baru kita losin nggak boleh. Oh, berarti coba nih, dilarang. coba dulu nih pengalaman punya yang lebih dari saya pengalaman dari mulai yang manis sampai yang pahit ya. Nah, boleh. Dari mulai yang manis sampai yang pahit dari
mulai prospek sampai sekarang jadi sekjen. Pengalaman yang paling menantang bagi saya itu bikers atau anak motor selama ini selalu dikait-kaitkan dengan geng motor. Selalu dikait-kaitkan dengan hal buruk, negatif, hura-hura dan lain-lain. Nah, saya masuk klub motor itu agar bisa meyakinkan orang-orang yang sering menanggap klub motor seperti itu bahwa anak motor itu tidak semuanya arogan. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi antara klub motor, komunitas dan geng motor itu masing-masing membawa filosofi berbeda gitu. Tidak semua anak motor jalan bareng itu geng motor. Iya benar. Gitu kan. Jadi makanya caranya saya meyakinkan, alhamdulillah didukung terus oleh para pengurus dulu ya, sampai sekarang masih berjalan. Kita selalu mengadakan bakti sosial rutin. Kalau misalkan kita membantu buat bencana, anggaplah itu mah rutinitas ya, itu mah kayak kondisional gitu. Semacam kemarin gempa bumi, banjir, terus yang orang bisa ngelakuin gunung meletus gitu. Makanya kita rutinnya itu bakti sosial di bulan Ramadan. Pas Covid kita bisa mengadakan bagi-bagi sembako dan masker di sepanjangan rute Bekasi sampai Cikarang, jalur utama Bekasi sampai Cikarang. Dan di akhir Ramadannya kita adakan sowan ke yayasan sambil menyantuni anak yatim dan kaum duafa gitu ya. Jadi pengalaman hebat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, bahkan di setiap syukuran chapter Cikarang ataupun chapter Cibubur selalu diadakannya itu di yayasan. Walaupun yayasannya ganti-ganti. Yang penting kita bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di situ. Berbaur sambil membantu gitu, saling berbagi ya. Jadi emang kita menunjukkan bahwa komunitas itu emang jauh banget ya dengan istilahnya yang tadi bilang gerombolan seperti itu kan. Nah, jadi emang tidak bisa disalahkan, kan kita ini komunitas yang mungkin lihat kita punya ciri khas ya, kita punya istilahnya model, ada logo, ada apa, dan itu gampang banget ya identitas, kita punya identitas ini. Kalau gerombolan itu kan nggak punya identitas gitu kan. Dan dengan lo sendiri nih apa nih pengalaman yang mungkin ada yang sangat lo di heboh lagi? Ini kalau gua itu tadinya ya yang masuk sih bokap. Wah, nah ini nih. Bokap itu dia ya udah pelalang buana kemana-mana gitu kan. Beliau itu juga di dunia motor gitu. Oh, masih sering motor-motor. Bahkan masuk founder, bokapnya itu masuk founder. Founder dari Sabret sendiri ya. Ada di sayap ini. Dan tadinya bokap itu kan di Yamas Perbio Club, JSC 25. Nah, terus sampai sekarang pun masih di SC 225 itu. Nah, dulu itu sempat mau beli motor. Bokap bilang, ya udah, gua aja yang DPI, nanti lu yang asuh. Dia bilang gitu. Oke. Luar biasa pendukungnya ya. Setelah itu motor turun, plat nomor turun, motor dibawa pergi ke Jogja. Dirayain. Langsung ya, Iya, dirayain sama dia Jogja kan. Balik dari Jogja, mungkin bertemulah si founder-founder ini gitu kan. Dilihat klub ini bagus atau enggaknya atau gimana, saya nggak ngerti. Intinya setelah kopdar kedua itu saya yang suruh kopdar. Bokap udah langsung di belakang gitu. Ibaratnya memantau dari jauh. Gitu. Jadi dicemplungin nih. Aduh. Tapi alhamdulillah ceburnya ke hal yang negatif, yang positif. Karena kurang ajar. Aduh. Sikat Pak Eko. Tapi emang luar biasa, ini pengalaman yang hebat banget. Jadi ini sebenarnya nih mungkin
orang tua itu jangan terlalu ego ya dengan kegiatannya sendiri, jangan merasa gue hebat. Jadi biarkan anak pun harus merasakan, gitu kan. Jadi merasakan gimana nih sebenarnya yang pernah orang tua atau bapak kita tuh jalani positif atau negatif nih di dunia motor itu kan. Jadi akhirnya mungkin nanti ini bisa cerita sebenarnya kadang-kadang suka diprotes sama ibu nih ya. Kayak sering diprotes nih, biar ada saksi anaknya dimasukin dia bisa bercerita seperti ini nih, pembelaan sebenarnya. Coba salam ya, saya pengen ngobrol nanti suatu saat. Kalau pengalaman minusnya dari saya itu tidak akan pernah terlupakan sampai sekarang. Apa tuh? Keren ya. Jadi di usia Exober yang ke-3 tahun ya. 3 tahun. Saya pernah mengalami kecelakaan hebat. Menurut keterangan keluarga, saya mau berangkat kopdar waktu itu. Iya. Iya, jadi yang saya itu berbenturan dengan truk. Jadi rahang ini lepas. Rahang ini lepas dari organ tubuh, tapi masih di dalam gitu, belum keluar. Waduh, parah banget ya. Alhamdulillah sekarang udah beres lagi, bahkan udah lebih ganteng lagi ya. Ini. Tapi tidak membuat saya kapok atau menyesal gitu, bahkan buat down enggak ya? Buat down gitu kan, bahkan mungkin bisa dijadikan suatu pelajaran. Itu bisa dikatakan saya lengkap atribut reading, bisa seperti itu. Apalagi kalau kita nggak pakai atribut reading seperti helm, jaket gitu, itu akan berbeda lagi ceritanya gitu kan. Dan mungkin bersyukurnya saya masih diberikan kesehatan, tidak membuat saya down, tidak membuat saya kapok, bahkan seperti malam ini saya ada di sini ya berkat inilah. Alhamdulillah dengan sehat ya, mana gitu. Nah ini juga pengalaman yang kelihatan sih menyedihkan gitu, tapi sebenarnya ini pengalaman yang paling berharga. Kita udah lengkap dengan safety gear-nya, dengan perlengkapan safety ratingnya di motor itu, dengan full helm, jaket, itu pun bisa terjadi seperti itu. Apalagi yang suka nggak pernah pakai helm, bisa menyepelekan ya. Jangan terlalu menyepelekan, karena apa? Kita waktu di saat bawa mobil itu besi itu ada di luar, badan kita ada di dalam, tapi bahasa kendaraan di motor badan kita di luar dan besi di dalam. Nah itu justru kita adalah melindungi besinya, bukan besi melindungi kita ya. Makanya ayo kita belajar untuk hati-hati dan lebih safety lagi, rawatlah untuk diri kita sendiri gitu kan, karena keselamatan kita ya cuma kita sendiri yang tahu gitu. Seperti itu pelajaran bagus itu. Itu perlu banget sih, karena yang namanya hari apes itu nggak ada di kalender. Betul. Jadi kemanapun, jadi nggak harus kita jauh celaka, dekat pun kalau misalkan memang ada musibah dekat rumah dia kejadiannya. Ada 500 meter dan berarti baru jalan ya. Iya. Makanya dia bawa jauh nggak masalah, tapi dekatnya itu. Jadi emang touring nggak masalah, malah nggak masalah. Paling dikasih pelajaran itu yang berharga banget ya. Lebih berhati-hati. Dan kita ada dari SOB itu mungkin visi misinya gitu apa nih untuk perjuangan ke depan dulu. Untuk visi misinya itu EXO-BR slogannya ada satu tujuan, bersama satu tujuan. Oh, itu slogannya? Iya. Slogan apa tadi, bisa diulang? Bersama tujuan. Bersama satu tujuan. Yang artinya di dalam wadah EXO-BR itu kita ada beberapa karakter gitu, bukan satu karakter, jadi banyak kepala, makanya dibuatlah bersama satu tujuan. Dengan satu tujuan, yaitu kita bisa dikatakan mempromosikan bagaimana caranya berkendara dengan baik, dan benar gitu. Jadi makanya kita bersama satu tujuan untuk terus selain mengembangkan EXO-BR juga mempromosikan bagaimana caranya taat berlalu lintas, betul. Bagaimana caranya kita menghormati pengendara lain, ya, untuk
umum juga sih. Iya betul, aduh sangat luar biasa ini untuk visi-misi dan mungkin ada harapan ke depannya untuk sebenarnya gimana nih untuk lebih apa pengen kayak sih bukan cuma di Bekasi aja nih kita pengen keluar gitu kan gimana nih? Ya untuk harapan Exobear sih ya semakin mengepakkan sayapnya aja. Amin. Nah, semakin berkembang walaupun nggak ada yang gabung lagi karena unitnya udah beda gitu. Iya kan udah nggak ada lagi Emang unit udah kita. stop ya? Udah. Oh, stop produksi. Akhir 2019. 2019 itu udah disuntik mati saya Gantinya si MT ini. Gantinya si MT ini ya. MT15. MT15. Tapi kayaknya kalah populer dengan si Cyber ini. Iya. Makanya kita nggak mengharapkan member banyak, yang penting sedikit, yang penting solid. Solid, amin. Solid. Amin. Itu luar biasa emang gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi bilang jadi saya jadi ingat punya saya sendiri ya. Thunder itu sempat sedih hilang produksi gitu, tapi seandainya nih kita masih ada member yang masuk tidak pakai itu gimana, masih bisa nggak atau mungkin itu harus pakai unit yang sama? Itu tadi kan ada di 3 benda di 4 gitu. Ya itulah intinya ada di itu kan yang utama itu punya unit Saber. Itu aja. Itu yang pertama. Itu yang pertama, yang kedua itu STNK, SIM, perlengkapan unitnya. Jadi berarti kalau wajib punya Saber itu saat itu sudah ini kalau udah jadi member nggak itu masalah. nggak masalah. Kalau kita udah jadi member nih, kita masih ada pembicaraan lah ya. Kita udah jadi member tapi unit kita dengan kendala lain yang akhirnya kita harus Dijual melepas atau unit gimana. kita gitu kan. Itu tetap tergabung member kita, yang penting mau silaturahminya itu tidak lagi memikirkan unit saya udah beda. Karena menurut kita si Exobear ini menurut kita Exobear ini menjadi jembatan untuk silaturahmi. Bukan untuk lu harus punya unit ini atau enggak gitu. Harus punya unit itu selamanya gitu. Yang penting waktu registrasinya Yang aja. penting pas Registrasi ya persyaratan yang utama ya berarti kan. Mungkin gini, jadi awal kamu harus pakai CBR, setelah itu kamu bebas pakai itu karena ya kita istilahnya mungkin udah jadi keluarga ya. Iya. Namanya jadi keluarga itu kan udah nggak lihat lagi varian apa itu Yang kendaraannya ya. Sama ikatan persaudaraannya itu yang kuat ya. Sama halnya dengan Exobear ini kan Chevrolet Bekasi Raya, walaupun anggotanya udah nggak tinggal lagi di Bekasi, karena Exobear ini mayoritas perantau. Kalau istilah konyolnya cyber owner buruh raya. Gitu. Itu istilah konyolnya. Tapi walaupun dia istilahnya udah pulang kampung ke daerahnya masing-masing, selagi masih mau berkomunikasi itu tetap member kita. Luar biasa. Cuma mungkin kegunaannya itu ketika kita mempunyai undangan dari luar sana, kebetulan si member tersebut dekat, hadirilah, wakililah untuk istilahnya menyambung silaturahmi ke daerah tersebut ya, karena itu mendekati tempatnya. Makanya keluarlah filosofi keluarga, kerjaan, barulah hobi. Luar biasa itu. Jadi sebenarnya tadi bilang kita kalau udah masuk di suatu klub, komunitas apapun itu, kita sebenarnya udah jadi keluarga. Gitu, nantinya mana ego gondok-gondokan, terus saling gesekan itu sebenarnya udah nggak ada lagi, gitu kan. Di dunia Beker itu adalah kita untuk jembatani silaturahmi antara komunitas dan komunitas, antara istilahnya sesama kita. Jadi jadikanlah keluarga kita, jadi saudara kita, gitu kan. Jadi itu tidak ngelihat lagi varian apapun kalian punya motor gitu kan. Itulah salah satunya, yang penting kalian udah jadi keluarga gitu. Sebenarnya kan bukan cuma dari mungkin satu varian aja kan, kita udah gabung dengan klub-klub yang lain pun gitu kan, kita udah kenal, pasti kita akan jadi saudara dan akan jadi keluarga gitu. Terima kasih banyak atas hadirnya. Jadi mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang lebih seru lagi nih. Yang syukur-syukur nanti ini nih foundernya nih. Maksud Bapak. Lu hadirnya. Saya pengen diceburin lagi. Luar biasa banget. Terima kasih banyak.
untuk kehadirannya. Mungkin nanti kita ada cerita lagi ya, mungkin dengan yang lebih seru-seru lagi. Mantap. Gitu kayaknya masih panjang nih. Masih ceritanya, panjang. gitu. Oke, kita akan kembali ke Sawung Biker Jakarta Utara. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.